Ini akhir kepemimpinan saya. Tahun depan, bulan September, saya akan pensiun, akan turun. Karena sudah 2 periode. Jadi sebelum bisa turun, ada sesuatu yang kita tinggalkan. Baik perbuatan, kata-kata, apa yang kita buat bisa ditinggalkan dan ditiru oleh generasi yang akan datang. Generasi berikut. Provinsi Papua atau Irian Jaya dulu, induknya ini ada di provinsi ini. Begitu penekaran Papua Barat, berpisahnya kita, kemudian ada provinsi-provinsi akan terjadi di Papua untuk berpisahnya kita semua. Jadi apakah akan jadi atau tidak, tapi kita antisipasi apa yang kita lakukan sebelum terjadi. Pada hari ini saya mau kasih tahu kepada masyarakat Papua di seluruh tanah Papua sebagai gubernur induk, banyak persoalan yang harus diselesaikan. Begitu perubahan terjadi Undang-Undang Nomor 2, banyak perubahan. Karena Undang-Undang yang terjadi Undang-Undang Nomor 2 itu tidak melibatkan kami orang Provinsi Papua, melibatkan masyarakat. Jadi hasilnya kita dapat yang sudah diputuskan oleh pemerintah pusat. Jadi mesti kita ikuti apa yang mereka bangun. Tinggal bagaimana kita pandangan yang sama untuk membangun tanah Papua. Itu penting. Walaupun kita akan dipisahkan ke kabupaten, kota, tapi kesatuan Papua itu perlu dijaga. Dari Sorong sampai Merauke, kita perlu jaga. Ada banyak perubahan terjadi. Kita punya dana apa? Beasiswa yang kita punya sudah lari kemana? Arah kemana? Kabupaten kota. Jika kabupaten kota punya tanggung jawab membiayai anak-anak mahasiswa, KPR dulu kita Papua, ini sudah lari ke kabupaten kota. Ini bidang keagamaan, dulu kita kasih mereka 10%, itu sekarang lari ke kabupaten kota. Ya, ini harus diketahui oleh masyarakat. Bupati ini jangan mau jadi bupati, harus pikir ini. Dana yang dulu kita kelola, sekarang semua ke masyarakat, kembali ke kabupaten. Ya, jadi ini harus dipikir oleh bupati-bupati. Jangan jadi bupati tapi tidak punya visi yang jelas. Jangan sampai apa yang kita pikirkan
Apa yang kita lokasikan ini sudah bisa dilanjutkan. Bapak Ibu yang saya hormati, yang berikut adalah bicara DOB. Semua masyarakat tahu ini. Tahun 2015, masih ingat? 2014, saya sudah putuskan, sudah bicara. Kalau mekarkan di 7 wilayah adat, 7 provinsi. Ini sudah bicara 2015. Silakan kita tanggung jawab. 7 provinsi. Hari itu saya bicara. Kalau mekarkan ya 7 provinsi. Di 7 wilayah adat. Masih ingat kan tidak? Ini sudah bicara. Jangan mau bicara pemekaran. Saya mau kasih bupati-bupati. Oh, sembarang saja. Jangan sembarang kau bicara. Ini 7 provinsi. Kau mau bikin sekarang? Pemerintah pusat mau bikin telakan di 7 provinsi. Itu saya mau katakan. Tidak ada 32, tidak ada 7. Sekalian dengan agama. Dana berapa triliun ku ganti? Ini 7 wilayah adat. Berapa? Mau jalan-jalan bisa? Tidak. Saya mau tinggal di sana. Kantor ini. Ya. Saya resmikan. Kantor ini megah sekali, dibangun desainnya luar biasa. Terima kasih untuk generasi akan datang akan mengisi kantor ini. Dengan berbangga hati saya Papua. Saya Papua. Baru dulu di sini. Kepala keuangan bilang mau bikin apa? Mau jalan-jalan bisa? Tidak. Saya memimpin rapat kebetulan ada Polri, BIN, KPK ini gimana sih sebenarnya? Pak, kalau sekarang itu gampang Pak, kalau kita mau ambil sekarang juga bisa gitu. Kenapa? Ini cateringnya tinggal sekian, dulu sekian nih turun-turun, sudah tidak ada pendukungnya dia, tinggal ambil loh. Kalau gitu tinggal kesehatannya sekarang. Kalau dia alasannya kesehatan, kalau kita ambil nanti pemerintah dituduh melanggar HAM lagi kan. Ya udah, kamu kan sakit kan, tapi diintip. Loh kok orang sakit jalan-jalan, ambil. Ngaku sakit tapi jalan-jalan, ngeresmikan gedung apa, ambil. Dan uangnya kita blokir di bank karena kita mencurigai uang itu yang digunakan untuk rame-rame gerakan orang apa itu. Kita blokir dulu. Gitu. Okay. Sehingga tidak ada uang mengalir juga untuk membiayai orang bergerak atau apa, kita tutup dulu. Saudara, penjabat gubernur memastikan bahwa jenazah almarhum mantan gubernur Papua Lukas NMB diberangkatkan pada malam ini ke Jayapura menggunakan pesawat khusus. Demikian disampaikan Ridwan Rumah Sukun di depan Rumah Duka Sentosa Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto Jakarta Pusat, Rabu 27 September siang tadi, seusai memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum mantan gubernur Papua.
malam ini. Baik. Oke, terima kasih Pak. Kepada awak media, Rumah Sukun sampaikan bahwa jenazah akan diterbangkan malam ini ke Papua, yang kemudian dilakukan prosesi selanjutnya di Jayapura. Untuk pemakaman, keluarga memutuskan sesuai wasiat dari mendiang Bapak Pembangunan Papua ini, yakni dimakamkan di kediaman pribadi Lukas NMB di Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Kemudian terkait proses ibadah dan pemakaman, diserahkan kepada pihak gereja dan keluarga untuk menindaklanjuti setelah jenazah tiba di Jayapura. Terlihat sejumlah pejabat dari Papua turut ambil bagian dalam ibadah pelepasan jenazah yang juga diberikan kesempatan menyampaikan pesan-pesan terakhir. Para anak-anak mahasiswa yang tergabung dalam organisasi IMAPA Jakarta ikut berbondong-bondong meramaikan rumah duka Sentosa RSPAD, juga berdialog dengan penjabat Gubernur Ridwan Ramasutu.
Yang pertama adalah besok Bapak akan tiba, almarhum akan tiba jam 9. Jam 9 ya. Ya, jam 9. Nanti yang 9 itu sudah tiba di bandara. Nah, begitu tiba di bandara akan dijemput atau kasih keluar dari pesawat ke mobil ambulan, tapi mobil ambulan yang di airport, yaitu sampai dengan mobil ambulan yang akan bawa ke sini itu oleh petugas di bandara, yaitu dalam bagian yang mereka biasa setiap orang meninggal keluar itu mereka sudah ada tugas. Mereka akan bawa sampai dengan di luar. Setelah keluar, nanti kami hamba-hamba Tuhan baik dari gereja Gidi, Kimi, Baptis, GKI, Katolik, kami semua hamba-hamba Tuhan dengan siswa STT. Siswa STT ada 10 orang, bersama-sama kami akan angkat Bapak kasih masuk di mobil ambulan untuk antar ke sini. Setelah kasih naik, kemudian dari situ arahkan nanti dari bandara, karena jam 9 yang masuk itu penerbangan umum sudah lancar, sudah full. Karena itu kami minta Bapak Kapolda dengan Pangdam untuk keamanan di dalam bandara itu supaya tidak terganggu, dan kemudian dari bandara akan antar ke sini, antar sampai dengan nanti antarnya langsung di lapangan. Kita malam ini siapkan tenda 100 tenda dan semua fungsi apa semua kami siapkan di lapangan, akan antar ke sini. Nah, setelah antar ke sini itu jam 9 lewat akan masuk. Kalau jam 9 lewat akan masuk ke sini, maka semua acara seremonial, ibadah singkat, dan juga sambutan Bapak Gubernur dan kesan pesan kepada Bapak untuk penghormatan terakhir semua lakukan di sini besok sampai jam 12. Sampai jam 12 siang kita lakukan di sini. Setelah kita buat di sini jam 12 kita mulai bergeser, nanti siswa STT, hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta mulai kasih naik lagi di mobil ambulans. Kemudian kita akan menuju langsung ke Koya, menuju langsung pemakaman, akan langsung menuju ke kota dan jalan satu jalur Pakapolda. Sampai di jalan di AB itu jalan 2, kita tidak jalan-jalan tapi langsung jalan baru lampu merah. Ya, kita akan bagian kanan, kita langsung ambil alih jalan di situ. Kita akan tempo ke sana supaya nanti keluarga besar yang ada di area Tanah Merah, Tanah Hitam, dan juga Cordon Bay, semua mereka tidak harus ke sini, tapi mereka tunggu di Koya. Mereka semua tunggu di Koya supaya kami bawa Bapak akan tempo ke sana. Kita akan beri waktu 1 jam untuk mereka akan melihat sebagai satu kehormatan terakhir untuk mereka yang belum datang lihat di sini. Setelah itu selesai, usahakan sebelum jam 3 pas atau setengah 3 pas itu kita sudah kubur. Izin Bapak berdua, kita kubur besok. Jadi besok langsung kita kubur di pemakaman, karena beliau sebelum
apa meninggal, wasiatnya sudah buat semua di sana. Beliau sendiri sudah siapkan peti mayat, dan dia juga sudah siapkan kalau saya terjadi apa-apa harus tunggu saya tempat ini, semua sudah ada wasiat. Jadi kita merubah agak susah izin pimpinan dan juga kakak pendeta dan Provinsi Papua. Karena itu kita akan bawa ke sana dan usahakan besok sampai dengan jam 5 itu sudah selesai. Jam 5 sore sudah selesai dan orang bisa pulang waktu masih terang. Orang masih terang untuk waktu masih terang. Itu acara yang nanti kita akan lakukan. Karena itu dengan hormat kami dari gereja dan keluarga minta kepada Bapak Kapolda dengan jajarannya, dengan undang dalam perjalanan dari sini sampai Koya tidak mau ada hambatan, ada gangguan dan semua dan lain-lain. Nah kalau bisa semua dalam perjalanan semua pitas atau apa semua tutup safety supaya kami bisa dengan aman, dengan sukacita kami akan lolos sampai masuk ke Koya. Dan itu yang kami lakukan. Karena itu pertama saya menyampaikan terima kasih kepada khusus untuk keluarga dan juga kepada rakyat Papua dalam kesempatan ini. Kemarin jam 10 lewat sedikit begitu almarhum dipanggil oleh Tuhan dan serukan untuk kita sampaikan bahwa tidak boleh buat gerakan tambahan, kekacauan, dan Bapak Ibu mendengar dan tidak lakukan itu satu bagian dari kehormatan. Karena itu saya sebagai pimpinan saya memuji Tuhan karena itu Tuhan luar biasa ya untuk kami terbaik. Karena dia sudah lakukan karya yang dia tinggalkan untuk anak cucu banyak. Wajah kabupaten atau provinsi hidup ini berubah setelah beliau ada. Dan semua kenangan-kenangan yang taruh ini, memori yang dia taruh, anak-anak tidak akan lupa. Dia adalah bapak kami, dia adalah bapak pembangunan, dia adalah bapak peradaban Papua yang Tuhan panggil. Nah karena itu kita lakukan besok dengan satu kehormatan dengan acara formal. Besok acara formal. Nah karena itu nanti untuk keluarga ini saya ingin saya pakai bahasa daerah. Dan ini kalau acara ini boleh di gimana kalau ini men leti digunakan kue go negen to ba da negen roti ko ya rambut pindah kan time lo pun dah kan berarti ia lo ada tidak ini. Semakin dekat. Semakin dekat. Dari seluai saja kita bawa dan menyatu sampai di sana. Pokoknya kita sedih. Batu kami nak pergi jangan telepon jalan arah terarah. Jalan terarah saja terarah. Jangan jalan tiga saya. Jalan Pergi semua masuk dalam. Jangan kanan bakal mama depan. Baris. Pegang. Tidak boleh ada yang lewat.
ayat 1 dan 2. Ayat 1 kita nyanyikan dalam keadaan duduk, tapi yang kedua kita nyanyikan dalam keadaan berdiri. Sepanjang jalan Tuhan pimpin itu cukup bagiku. Sepanjang jalan Tuhan pimpin itu cukup bagiku. Rahmat-Nya selalu serta dan melindungkan aku. Penghiburan dari surga. Penghiburan dari surga. Jika Tuhan sertaku. Jika Tuhan sertaku. Karena tentulah semua diperbuatnya baik. Tentulah semua diperbuatnya baik. Karena tentulah semua. Karena tentulah semua diperbuatnya baik. Bait yang kedua kita nyanyikan dalam keadaan berdiri. Sepanjang jalan Tuhan pimpin. Sepanjang jalan Tuhan pimpin. Meski jalanku tak senang dan anugerahnya melimpah. Dan anugerahnya melimpah pada malam dan siang. Roti hidup pun diberinya. Roti hidup pun diberinya. Lalu jiwaku senang. Dari batu air. Dari batu air berpancar dan dahagaku hilang. Dari batu air. Dari batu air berpancar dan dahagaku hilang. Sekali lagi dari batu air. Dari batu air terpancar. Pada Bapak Pendeta dan Bapak Ibu Presiden Gereja Indonesia. Dari batu air berpancar dan dahagaku hilang. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini di terbit matahari, mengangkat hati kami, tundukkan kepala kami. Kami minta pertolongan dari Tuhan untuk mendengarkan suara-Mu dalam keadaan duka ini. Kepada hamba-Mu manusia biasa, Engkau menyembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu supaya kami mendengarkan suara-Mu. Kuatkan kami. Masuk ke Kampung Harapan, depan stadion Lukas NMB. Mohon dukung doanya ya, mereka sudah bakar kios-kios yang di lampu merah Waena ya, bukan untuk hoak tapi mohon dukung doanya buat saya di sini. Ruko-ruko sepanjang ini, lampu merah ini. Awas, aduh ini bara ya. Bapak Ibu, dimohon kami sampaikan bahwa jangan nonton di sepanjang jalan karena masa yang berjalan kaki ini mereka lembaran batu dan bejaan-bejaan ke arah-arah rumah. Jadi dimohon untuk jangan nonton di sepanjang jalan. Untuk yang berkendara ya kami jalan aman, tapi untuk yang berjalan kaki ini mereka tapi mereka lemparan batu ke arah-arah rumah dan juga masyarakat yang nonton. Jadi dimohon untuk tidak nonton sepanjang hari, terutama Bapak Ibu dan teman-teman yang bukan orang Papua. Kebakaran Pak, anjing OPM ini babi dorang.
Pas pertigaan lampu merah dari Expo ke Waina naik ke Perumnas ya. Ini naik ke Unceng pertigaan. Ini kalau bisa habis ini terbakar ini. Ini habis ini. Ada yang punya nomor pemadam, segera. Kasih tahan. Oh iya, sabar ada anak kecil. Sio tempat-tempat jualan di sepanjang koya, tempat buah dikasih hancur semua, habis. Anu lo tigi no lugar man lukas mi ogasan. Mano nade ai wa na alukas no te ala na bangile kira me. Ala na bangile kira yai. Kamni ko kan ko kare ko kan. Ero. Kan yai. Yo do ba dia ke do tigi ba dia am kali ro rakno yai yo wa. Na ko menom na pureno. Kira ba ko na yai. Ikan warga nak jalan roti ni dah pukul na dua hari. Mewani orang orang nanti apa? Ini dah lagi orang orang itu. Ibu kampai orang orang bilang mata saya akan ada air boy hari. Kau dia ada. Ada orang boleh obat dah. Ini. Obat. Wah. Aku bukan mau ni kira kau. Wah. Mana orang nak pergi? Nak mana buat kira yo. Wah. Me kabupaten no Putrajaya no Radikara no Lanjaya no aru ke yani bono Yauki mono duga no kira ko na ndue riwa ane miene bene ri lukarwe du ko daya riwa lukarwe du ko ta na kine mun wa mi kira yo wa ai wa na orena prea wai apa masalah ajaran dia kai menira la tera kana lan wal wala war muda fa la ne kiga wondu wa me ila gunda tera kana ko la di me fu ero setuju ba dila na ore setuju andi ri andi ma la na kina muru kai na ore wa na weru wa na kunda ko kai yo ndi wani ko to wa ni bani no adro ka ndi kai wa Wah. Me angken warga dia aru idu mu jagi ne ru ka be ai kinu ko roti ne ko na nganu ana ko kai no rewa. Mai apa ka ko be jam ka sa sera kana laru ko wo ya rasa bo gare. Ko. Ni apa ko ko le? Abuar. Wah, gimana? Terima kasih. Na rewa, hormat. Wah. Masyarakat Amadi Entrop bersatu, Nusantara bersatu Amadi Entrop. Bagaimana ini? Tidak ada sponsor minum ini kan? Tahu sendiri.
lagi situasi pagi ini. Kliniknya juga kena, semuanya kena. Hari ini kau pergi sayang, hari ini kau menghilang, tiada senyum, tiada pesan padaku yang kau tinggalkan. Terima kasih banyak apabila ada salah kata-kata yang kurang menyenangkan Bapak Ibu Saudara di forum di Badan Perkebunan diberikan kasih negara ini. Saya sampaikan permohonan maaf. Disampaikan kepada semua teman-teman untuk khususnya BPKD, situasi di rumah duka dalam keadaan yang aman sehingga tidak perlu dengar informasi yang tidak jelas di luar, sehingga teman-teman yang mau berkantor karena mengingat waktu harap untuk ke kantor untuk menyelesaikan tugas-tugas yang harus diselesaikan. Terima kasih. Ini jenazah sudah bawa keluar dari kediaman rumah, mau kasih kubur, sudah lepas